Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, dilancarkan rezekinya oleh Allah semuanya. Oke, ada sebuah kabar dari Fabrizio Romano menyangkut dua pemain Manchester United di salah satu konten yang akan gue bahas di video kali ini. Jadi Fabrizio Romano ya, ini mengatakan dari apa yang dia ketahui situasi dengan Casemiro ini hampir sama dengan situasi dari strategi untuk Harry Maguire. Dengan keduanya ini akan selesai kontraknya di musim panas tahun 2026. Keinginan saat ini dari Manchester United, ini yang menarik ya, keinginan saat ini dari Manchester United jelas untuk berlanjut dengan Casemiro, tapi dengan keadaan yang berbeda. Salari ataupun gaji dari yang dia miliki saat ini adalah gaji-gaji yang Manchester United tidak ingin bayarkan untuk masa datang, masa yang selanjutnya. Karena Manchester United ingin merubah struktur penggajian dari pemain-pemainnya. Jadi mereka harus menemukan solusi dari gaji atau struktur gaji secara bersama-sama. Kalau tidak, ya Casemiro akan meninggalkan Manchester United di musim panas tahun 2026, di mana ya kalau dikabarkan kemana misalnya Casemiro akan pergi, Saudi, Fabrizio Romano katakan ini selalu muncul ya di picture ataupun di gambaran masa depan dari Casemiro, karena sudah bukan cuma sekali saja nih berita yang mengatakan ada minat ya dari Saudi Pro League kepada Casemiro. Nah, dari informasi ini menurut gue ada hal yang menarik, yaitu bahwa tadi disebutkan di awal tentang keadaan ya, situasi antara Casemiro dengan Harry Maguire ini sama. Kontraknya akan habis di musim panas, dan Manchester United ini sebenarnya secara inisial ataupun secara ya pada dasarnya ya, mereka mengapresiasi Casemiro dan juga Harry Maguire. Fabrizio Romano sendiri juga mengatakan apa yang dilakukan oleh Casemiro ini luar biasa begitu ya. Dari situasi sulit, mungkin banyak fans yang tidak melihatnya, tapi itu yang dikatakan oleh Fabrizio Romano. Mungkin banyak fans yang tidak melihatnya, tapi bagaimana situasi dengan Casemiro ini situasi yang sebenarnya luar biasa. Bagaimana dia datang dengan harga yang mahal, gaji yang tinggi, ekspektasi yang besar, sempat oke di musim pertamanya, lalu kesulitan di musim keduanya. Ada perubahan manajemen di klub, ada juga perubahan dari sisi teknis, misalnya dari tim kepelatihan yang manajer Erik ten Hag ke Ruben Amorim. Skema yang berbeda, filosofi yang tidak sama, sempat kesulitan, bahkan dinilai akan tidak sanggup ya dengan intensitas yang diminta di permainan Ruben Amorim, tapi justru kebangkitan ini yang terjadi dengan Casemiro. Bahkan saat ini Casemiro sampai dengan sejauh ini ya menjadi elemen penting, kalau tidak salah satu yang terpenting bagi Ruben Amorim. Gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano. Kita bisa lihat bagaimana Manchester United sangat luar biasa di pertandingan awal ini ya, paling tidak sih 10-11 pekan Premier League. Sempat kesulitan, terseok-seok di awal, tapi setelahnya ada konsistensi yang mulai terlihat. Nah, ini tentu saja ada peran dari Casemiro. Memang Manchester United musim ini belum diproyeksikan akan melompat sampai dengan perburuan gelar juara, sampai dengan misalnya secara konsisten ada di papan atas. Ini bukan hal yang diproyeksi ataupun diprediksi, sehingga dinamika mungkin akan naik turun. Tapi secara spesifik, secara khusus apa yang dilakukan oleh Casemiro ini merupakan hal yang fantastis, luar biasa. Harry Maguire juga sama ya, bagaimana bahkan Harry Maguire ini lebih panjang lagi periodenya bersama dengan Manchester United, didatangkan sebagai salah satu pemain belakang termahal, menjadi kapten, kesulitan, dicemooh, diejek, diserang, dijadikan bahan bulian kadang ya dan lain-lain. Jadi tidak mudah tentu saja, tapi dia fokus, dia tetap komitmen, karakter juga luar biasa dan menunjukkan kebangkitan. Salah satu poin terbesar menurut gue sampai dengan sejauh ini, gol kemenangan di Anfield luar biasa menurut gue. Dan Fabrizio Romano mengatakan Manchester United ini sebenarnya pada dasarnya ingin berlanjut dengan keduanya, tapi secara khusus untuk Casemiro ini harus ada struktur gaji yang berbeda. Nah, sebenarnya kan ada
opsi perpanjangan 1 tahun yang bisa di-trigger, yang bisa diaktifkan oleh Manchester United. Tapi kalau itu dilakukan, maka ya unsur gaji akan otomatis sama. Sehingga pilihannya saat ini, kalau dari apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, ya kontrak baru bagi Harry Maguire dan juga Casemiro. Di mana gaji harus berbeda ya, tidak sama. Dan ini ternyata dari apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano juga, ini bukan terkait secara spesifik gaji dari Casemiro dan juga Harry Maguire, tapi tadi dikatakan ya bahwa secara umum, secara keseluruhan, struktur gaji akan dirubah oleh Manchester United. Artinya pemain tidak akan lagi ada yang menerima misalnya 300 ribu. Tidak seperti itu menurut gue secara ringan amatiran. Jadi dari apa yang katakan oleh Fabrizio Romano, ini ya akan ada perubahan struktur gaji dari pemain Manchester United. Gua jadi tertarik ini untuk melihat, memang Casemiro ini kan salah satu pemain yang menerima gaji tertinggi, yaitu adalah 350 ribu pounds. Lalu yang kedua itu adalah Bruno Fernandes, 300 ribu pounds. Nah, gua pikir bisa jadi nanti Bruno Fernandes pun juga akan mengalami hal yang sama nih ketika kontraknya akan selesai dengan Manchester United. Jadi gua pikir ya mungkin gaji tertinggi di Manchester United itu berdasarkan 205 angka ya, kira lebih antara 250 sampai dengan 300. Dan ini pun juga tergantung kontribusi dari yang dilakukan. Di mana saat ini kalau kita bandingkan antara dua pemain saja, Casemiro dengan Bruno Fernandes, Casemiro ini 350 ribu pounds dan Bruno Fernandes ini 300 ribu pounds. Kalau kita lihat secara konsistensi kontribusi, jelas Bruno Fernandes jauh di depan Casemiro. Namun demikian ya kita bisa lihat ya gaji pun juga selisih cukup banyak. Jadi menurut gue bisa jadi ini juga yang akan dipertimbangkan oleh manajemen Manchester United. Jadi pemain yang memiliki gaji tertinggi itu juga dilihat bagaimana kontribusinya. Harry Maguire sendiri saat ini gajinya ada di angka 190 ribu pounds. Ini di atas Matheus Cunha, di atas Mbeumo, bahkan sedikit di bawah Matthijs de Ligt. Dan kalau melihat dari proyeksi Harry Maguire ke depannya ya, musim depan, ya gue bisa prediksi, gue bisa asumsi, mungkin hampir dapat dipastikan menit bermainnya akan jauh lebih kurang dibanding musim ini atau musim sebelumnya. Kita tahu juga ada penambahan usia. Saat ini Harry Maguire berusia 32 tahun, Casemiro 33 tahun. Jadi memang menit bermain dari kedua pemain ini akan turun. Tapi misalnya kalau pemain lain seperti kayak Bruno Fernandes ya saat ini masih 31, gue pikir masih sangat memungkinkan dia masih akan dipercaya dengan menit bermain yang lebih tinggi. Tentu saja dia juga memiliki posisi sebagai kapten ya kan. Lalu pemain seperti Matthijs de Ligt juga menurut gua akan memiliki menit bermain yang masih sangat tinggi di musim depan. Dimana kalau dilihat saat ini ya gaji dia aja sih ya 195 ribu pounds per pekannya. Jadi hampir ya 2 kali lipat dari apa yang didapatkan oleh Casemiro saat ini. Jadi intinya memang akan ada struktur gaji yang baru, dan ini tentu saja juga terkait dengan kontrak, karena pemain yang saat ini sudah memiliki kontrak dengan Manchester United tidak mungkin gajinya diganti-ganti gitu ya, karena ini kan tidak profesional kalau seperti itu. Nah, balik lagi terkait dengan situasi Casemiro dan Harry Maguire, apakah bisa mereka diperpanjang? Ya syaratnya ganti kontrak ya kan. Apakah mereka mau gajinya diganti? Kalau gue lihat secara ringan amatiran, Manchester United sudah jelas nih nomor 1, mereka menunjukkan minat ya. Mereka menunjukkan atensi bahwa mereka ingin berlanjut dengan kedua pemain ini. Dengan berbagai alasan yang tidak akan gue bahas lagi di channel ini. Nah, bolanya saat ini ada pada kedua pemain. Mau tidak mereka menerima pemotongan gaji, karena itu syarat utamanya. Nah, kalau gue lihat ya dari Casemiro misalnya dan juga Harry Maguire sebenarnya, ya tergantung bagaimana visi mereka ke depannya, apa yang ingin mereka lakukan dengan karirnya. Motivasi apa yang membuat mereka ini masih ingin untuk tetap berlanjut di Manchester United. Kalau motivasi mereka misalnya ingin memenangkan gelar-gelar bersama dengan Manchester United ya, gelar-gelar besar, ya itu bisa saja mereka dapatkan, tapi peluangnya tidak besar menurut gue secara ringan amatiran seperti itu, paling tidak dalam waktu dekat ini. Lalu poin nomor 2, kalau motivasi mereka adalah untuk berada pada katakanlah era kebangkitan dari Manchester United yang saat ini sedang diatur, sedang disusun, itu lebih masuk akal.
Tapi tidak ada jaminan misalnya mereka akan mendapatkan trofi atau mereka akan menjadi pilar andalan sebagai starter gitu ya di squad Manchester United bersama dengan Ruben Amorim. Ini tidak ada jaminan ke sana. Dan yang ketiga tentu saja mereka akan melihat opsi-opsi lainnya. Ketika mereka tidak bersama dengan Manchester United, gaji bagaimana nih? Dari situ artinya gaji ada tidak misalnya ya klub di luar yang bisa memberi motivasi dari sisi finansial yang lebih bagus dari Manchester United, gaji yang lebih tinggi, ataupun juga hal-hal lain yang tidak didapatkan di Manchester United, misalnya gelar gitu ya. Lalu menit bermain yang lebih banyak yang diberikan kepada pemain-pemain itu bisa saja di opsi ketiga. Nah, gue prediksi secara ringan amatiran, gue bisa jadi ganti-ganti prediksinya, tapi dari apa yang terjadi saat ini, gue memperkirakan hanya ada satu sih yang akan stay di Manchester United. Gue akan sangat terkejut kalau dua-duanya mau stay di Manchester United. Tapi penting juga sih untuk dipastikan ya, jelas poin nomor satu, artinya motivasi apa yang mereka inginkan di Manchester United kalau mereka memilih untuk stay gitu. Jangan sampai mereka hanya stay saja. Karena ya, misalnya sebagai pemain Manchester United bagaimanapun juga popularitas itu kan pasti akan terjamin gitu dalam tanda kutip. Gue tidak ingin itu yang terjadi gitu, tapi memang ada komitmen besar untuk mereka tetap bersama di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United keadaan kali ini? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.